Halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, di video kali ini saya mau review charger untuk baterai RC saya ya. Karena kemarin kan ada yang request, Om review chargernya yang dipakai charger apa gitu. Dan di video kali ini saya mau buat spesial ya, karena nggak pernah saya review charger. Dan charger ini tuh sudah saya pakai dari tahun 2020, jadi sudah cukup lama ya. Sekarang 2026, berarti sudah hampir 6 tahun ya. Dan gak pernah saya ganti charger. Dari awal saya main RC sampai sekarang ya. Sekitar 6 tahunan ini, mau 6 tahun pakai charger ini guys. Oke, dan di sini saya pakai ini guys, chargernya ya. Pakai IMAX B6AC. Seperti ini chargernya, ini sudah agak kusem-kusem di bagian tulisannya ini ya, karena sudah lama sekali. Ini tuh soket-soketnya, ini ada soket balancer ya, ini mulai dari 2S 2 sel sampai 6 sel gitu guys. Dan ini outputnya nih yang ke baterai ya. Ini sebenarnya ada banyak colokannya. Ada yang Tedin XT60 sama itu yang capitan buat ke aki itu ya guys, itu ada. Cuma di sini saya biasanya pakai ini guys, gitu ya. Oke, terus di bagian sampingnya lagi ini ada colokan ke listrik. Ini ada ke AC in, dan ini DC ya kayak colokan DC guys. Cuma nggak pernah saya pakai. Saya pakainya yang ini ya, AC ini. Langsung colok ke listrik. Sebentar, tunjukin kabelnya. Kabelnya langsung seperti ini, nggak pakai adapter apa-apa. Ini langsung ke listrik ya, ke AC. Oke, dan fun fact-nya ya. Ini tuh bukan yang ori guys sebenarnya. Ini pas aku beli tuh harganya dulu 250.000, dan ini tuh yang KW. Bukan yang ori. Kelihatan banget ya. Cuma saya pakai bertahun-tahun itu awet, dan masalahnya cuma satu. Sempat mati beberapa kali itu di bagian kabelnya ini. Mungkin karena kalau saya simpan itu di gulung-gulung gitu, jadi kabelnya itu ada yang putus di dalam, nggak tahu ya. Itu sudah 3 kali saya ganti, dari yang baru ganti, terus ganti mati, ganti lagi gitu. Pokoknya ganti 3 kali ini guys. Nih colokannya itu sebentar ya. Colokannya seperti ini. Ini kalau dibelikan ada, nah seperti ini. Biasanya charger laptop itu sama guys, kayak gini ya colokannya. Ini saya sudah ganti 3 kali. Kalau mati coba diganti colokannya dulu, nggak chargernya yang rusak ya. Karena sempat beberapa kali chargernya mati itu karena colokannya enggak, dalemannya yang rusak. Kalau kita pakainya bijak itu enggak bakal rusak guys, ini ya. Awet lah. Ya kemungkinan kecil lah kalau rusak itu ya. Oke, terus kita bahas fitur-fiturnya ya. Nih. Di sini tuh bisa mengecas sampai 6 sel, dan ini kalau menu utama seperti ini ya. Ini ada program select. Nah, ini bisa charger LiPo, ini NIMH, NICD, PB, ini save data, nih load data, dan program. Ini buat program. Ini biasanya buat program-program ini kayak alarm-alarm dan cut off. Seperti ini ya. Ini bisa diotak-atik. Nah, ini ada bisa matiin suaranya juga. Ini kalau penuh juga bisa ada bunyinya gitu guys. Oke, nah LiPo baterai saya kan pakai LiPo. Ini bisanya pakai yang ini, LiPo Lion pakai yang ini. NIMH ini nggak pernah saya pakai. NICD ini juga nggak pernah saya pakai. Ini PB buat charger aki ya guys. PB ini buat charger aki motor, aki mobil juga bisa. Itu ya. Terus NICD itu, kalau NICD itu baterainya seperti ini.
Ini baterai RC KIDI biasanya itu pakai NICD biasanya ya. Dan ini RC KIDI anak saya. Ini terus tak contohin lagi. Ini kalau saya ngecas baterai itu pakai yang LiPo ini guys. Nah ini LiPo. LiPo ini juga macam-macam. Di sini ada LiPo charge, LiPo balance, LiPo fast charging, LiPo storage, LiPo discharge, LiPo charge. Nah ini sudah balik lagi ya. Oke, ini saya tunjukkan aja yang biasa saya pakai ya. Ini kita mulai dari LiPo charge. LiPo charge itu kita ngecasnya itu tanpa menggunakan balancer. Nah biasanya kalau baterai Li-ion kayak gini, ini baterai MN ya, itu nggak ada kabel balancernya seperti LiPo. Nih LiPo kan ada balancernya. Ini mulai 2S biasanya ada balancernya. Dan kalau baterai 1S itu juga nggak ada balancernya ya. Jadi kalau mau ngecharge itu pakai yang LiPo charge gitu ya. Kalau mau charger. Nah dan ini Li-ion, ini 2S, cuma ini nggak ada kabel balancernya. Itu biasanya kalau ngecharge kayak gini, tinggal colok aja ke outputnya. Terus kita pencet sekali, tuh ya. Ini untuk ampernya, karena di sini baterainya itu ada di 1200 mAh, jadi kita nggak boleh ngecharge-nya itu di berapa ya, 1,2 ampere, itu nggak boleh lebih 1,2 ampere gitu guys. Berarti kalau amannya sih kita pakai yang kecil aja ya. Ini pakai 0,5 aja. Atau di 1 ampere juga bisa sih. Tapi kita kalau cari amannya aja di 0,5. Dan dipencet sekali. Ini untuk selnya 2S 7,4 volt. Nah ini kan 2S, kita pilih yang 7,4 volt. Ini bisa diganti. Kalau 1S yang ini 3,7 volt, 2S 3S, nah, dan seterusnya ya. Kita pakai yang 2S. Tinggal dipencet, tahan sampai bunyi, dia cek, terus tinggal start. Nah ini sudah mulai ngecharge guys. Dan di sini baterai saya itu sudah 8,4 volt, ini sudah penuh. Kita cek status, karena di sini kita nggak pakai kabel balancer, jadi ini di masing-masing selnya ini nggak ada statusnya ya, gitu. Oke, ya. Kalau mau stop, tinggal ini dipencet stop. Biasanya kalau penuh di sini ada tulisannya full dan biasanya berbunyi beep kalau alarmnya dihidupin ya guys. Nah ini kalau full begini guys, dia bunyi. Di sini ada tulisan full, nah gitu. Tinggal kita stop, terus cabut. Nah ini untuk baterai yang tanpa kabel balancer. Nah kita menggunakan yang LiPo charge gitu guys. Kalau yang ada balancernya ke baterai LiPo kayak gini, nah kita menggunakan yang balance. Nah balance ini kita gunakan untuk baterai LiPo yang ada kabel balancernya. Ini lebih aman guys. Chargernya itu lebih merata gitu ya. Setiap selnya nanti bisa terisi dengan merata. Oke, kita colok dulu. Terus ini kabel balancernya. Ini karena 2S, kita colok di balancer yang 2S. Itu ya. Terus tadi kan LiPo charge, kita pilih yang LiPo balance. Kita pencet sekali. Karena ini baterainya saya pakai 2000 mAh, ini jangan lebih dari 2 ampere guys. Kalau kita mau cepat ngecasnya, kita maksimalin aja 2 ampere. Itu ya. Tahan lagi, pencet sekali buat ini pindah selnya ya. Kita pindah ke 7,4 volt, 2 sel. Terus pencet tahan. Nah, ini tinggal start sekali. Nah, ini sudah mulai ngecharge dengan kabel balancer. Kalau mau lihat status, kita pencet ini. Nah ini ada status dari per selnya ya. Ini sel pertama dan sel kedua. Dia ada di 3,96, 3,95 gitu guys. Ini kalau kita pakai kabel balancer ada statusnya kayak gini. Itu ya. Ini yang 2S, kita stop dulu. Kita coba yang 3S. Karena di sini saya nggak ada yang apa ini
4S sampai 5S. Jadi di sini saya contohkan sampai 3S aja ya guys. Cuma caranya sama kok, tinggal ini tinggal kita colokkan aja ke yang balancer 3S. Nggak bakal ketuker guys, soalnya ini sudah ada hitungannya ya ini, jadi nggak bakal ketuker. Oke, ini sudah di lipo balance, dipencet sekali. Ini untuk ampernya ya, ampere pengecasannya. Pokoknya ini baterainya kan 2200 mAh, jadi kita nggak boleh lebih dari 2,2 ampere gitu ya guys. Kalau di bawahnya lebih bagus, nanti lebih adem ya baterainya. Terus kita pencet sekali lagi untuk pindah sel. Kita pencet yang kanan ini untuk berubah ke 3S ya. Terus tinggal kita pencet tahan gitu guys. Nah sudah, terus start gitu. Ini sudah mengecas. Kita lihat statusnya. Nah di sini ada status per selnya gitu guys. Nah, udah gampang gitu aja guys. Ini kalau penuh nanti juga berbunyi dan ada tampilan full gitu ya, di sini tulisan full. Kita stop dulu. Terus kalau mau nyimpen baterai, ini tak pasang aja dulu ya. Biasanya kalau aku mau nyimpen baterai itu harus kita storage, mode storage ya. Ini kita pilih yang mode lipo storage nya kayak gini. Ini caranya juga sama sih. Ini tinggal ditancapkan sesuai selnya ya. Terus kita pencet. Ini kalau storage ini sih kalau bisa yang kecil aja ya ampernya. Mentoknya berapa? Oh, mentoknya di 1 ampere. Kalau bisa yang kecil aja, 0,5 aja ya. Terus melihat sekali lagi untuk pemilihan ini ya, baterainya 3S atau 2S. Terserah kalian ya untuk baterainya. Ini baterainya yang apa gitu yang kalian pakai. Nah, terus tinggal tahan dan start. Nah, kayak gitu guys. Ini kalau mau menyimpan baterai dalam keadaan ini ya lama ya, maksudnya kalau nggak sering dipakai, udah dicas full tapi nggak jadi main, nah kita harus pindah ke mode storage kayak gini biar pas disimpan itu nanti baterainya aman. Ini pas mode storage kayak gini tuh kalau sudah selesai dia juga akan berbunyi gitu guys. Dan tulisannya di sini bukan full tapi N gitu, END gitu ya. Nih coba kita tunggu. Ini kayaknya sudah di mode storage guys. Nah nih. Nah ini sudah selesai. Ini ada tulisan N. Dan mode storage di 3S itu 11,45 volt guys, gitu ya. Oke. Kayaknya itu aja guys yang terpenting ya. Kalau main RC dengan baterai lipo kayaknya cuma itu aja sih. Yang sering tak pakai juga itu ya. Nggak ada yang lain sih. Paling ngecas ini guys. Ini ya apa? Aki motor. Nah, aki motor nih ada mulai dari ini bisa 2 volt guys, tapi motor kan bisa 12 volt lah. Ini biasanya kalau cas aki motor tuh saya pakai yang ini bisa naik sampai 20 volt itu ya. Oke, ini nggak akan saya review lebih jauh lagi karena biasanya yang saya pakai itu cuma sampai segitu aja sih guys, nggak pernah buka-buka yang lain aku. Soalnya kebutuhan kan cuma ini ya, ngecharge dan storage ya, baterai lipo biar lebih awet gitu ya. Jadi nggak ada yang lain yang kita pakai. Dimohon maaf kalau kurang lengkap ya, karena nggak begitu ahli aku guys kalau soal elektronik. Jadi yang aku tahu aja yang aku bagi ya. Oke. Dan yang mau ini chargernya, coba nanti cek aja link di bawah ya, link YouTube Shop di bawah. Karena saya pakai ini tuh sudah hampir 6 tahun guys. Walaupun ini KW bukan yang asli. Kalau yang asli kan mahal ya, sekitar 500 ribuan. Ini dulu cuma 250 ribuan guys.
jadi cukup murah. Walaupun KW ya tetap aja fungsinya sama sih guys, dan awet juga ya. Cuma keluhan saya itu yang sering saya ganti itu cuma ini, kabel ini ya, kabel ke listriknya ini yang sering mati. Cuma nggak terlalu sering ya, cuma 3 kali aja kok guys. Berarti ya ini 1,5 tahun sekali gantinya. Lumayan awet guys. Oke, jadi untuk video kali ini segini dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.